Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taib, langsung saja karena materi kita masih banyak. Kemarin walhamdulillah dengan izin Allah sampai kita pada pembahasan at-tawabi', at-tabi'u lismin marfu', pengikut isim yang dirofa. Pengikut dalam artian dia ngikut bosnya rofa ikut rofa, bosnya nasab ikut nasab, jar ikut jar. Ada 4, an-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Ada 4, naat, ataf, taukid dan badal. Naat adalah sifat, ya. Saya memakai baju yang berwarna biru. Yang berwarna biru, yang warnanya biru. Saya bertemu orang yang tinggi, ya, yang posturnya tinggi, ya. Itu sifat. Maka saya bertemu dengan orang yang posturnya tinggi, ya. Nah, gitu. Jadi harokatnya sama, ya, karena ngikut, ya. Ja'a rajulun karimun, ya, karimun ngikut rajulun, gitu. Itu terus kita juga mempelajari naat ada 2, hakiki dan sababi. Kita sudah mempelajari untuk naat hakiki, ya. Naat hakiki ada 3, 1 isim dohir, 2 berupa sibhul jumlah, dan yang ketiga adalah jumlah, ya, jumlah. Yang paling penting kita pelajari adalah, yaitu catatannya, Pak, untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah. Kemarin belum dibaca toh? Belum toh? Baru nomor 1. Nomor 2? Oke, sekarang kita baca nomor 2, naat berupa syibhul jumlah. Apa syibhul jumlah itu? Ya, itu geduk apa itu? Ya, halaman 55. Untuk merujaahnya halaman berapa, Pak? 55. Yaitu syibhul jumlah itu ada 2, terdiri dari jar majrur dan dorof. Dorof plus majrur. Dorof itu kata keterangan. Fauqa asyajaroti, ya, amama al-baiti. Nah, itu di atas pohon, di depan rumah, ya. Dorof kata keterangan plus majrurnya, atau jar majrur, huruf jar plus yang dijarkan, fil baiti. Nah, itu syibhul jumlah. Ilal masjidi, ya, minal fasli. Nah, itu adalah contoh syibhul jumlah. Lah, syibhul jumlah ini bisa menjadi naat. Ya, misalnya saya bertemu orang yang, nah, kan, yang berada di depan rumah, kan gitu. Jadi orang yang berada di depan apa? Rumah, misalnya kayak gitu. Di depan rumah bahasa Arabnya apa, Pak? Amamal baiti, kan gitu. Ya. Ja'a rajulun minal gitu. Ini namanya apa, Pak? Syibhul jumlah. Ya kan? Kayak gitu. Apa ini? Dorof. Dorfun. Dorof itu dorof apa, Pak? Kata keterangan, baik tempat ataupun apa, Pak? Waktu. Lah, ini majrurnya. Ini majrurnya. Majrur itu yang dijar. Nanti jarnya kenapa? Nanti halaman 105, masih lama. Ya kan? Nah, bisa berupa dorof majrur atau berupa apa, Pak? Jar majrur. Ini juga berupa syibhul jumlah. Kita baca contohnya di sini. Silakan. Baca. Berarti Bapak Joko, monggo. 2, syibhul jumlah sama dengan dorof wa majruri atau jar wa majrur. Misal, kanan dulu. rajulun Tahta asyajarati jalisun. Contoh yang pertama, rajulun tahta syajarati jalisun. Rajulun apa, Pak? Orang. Nah, habis itu adalah syibhul apa, Pak? Habis itu adalah syibhul
jumlah. Apa itu, Pak? Tahtas syajarati. Julun tahta syajarati. Jalisun. Orang yang. Nah, ini kan dorof plus apa ini, Pak? Majrur, ya kan? Dorof plus apa, Pak? Majrur. Ini menjadi apa, Pak? Naat. Menaati siapa? Rojulun. Lelaki yang. Lelaki apa, Pak? Yang. Lelaki yang berada di bawah apa, Pak? Pohon. Kan tahta itu artinya apa, Pak? Di bawah toh. Lelaki yang berada di bawah pohon tersebut jalisun sedang apa, Pak? Duduk. Jalasa jalisu. Jalisun isim fa'il toh, duduk. Lelaki yang berada di bawah pohon apa, Pak? Ngapain dia? Duduk. Berarti rojulun ini kenapa rofa, Pak? Mubtada. Butuh apa ini? Mana huburnya si rojul ngapain? Nah, duduk. Ini khobarnya. Lah ini sibul jumlahnya apa, Pak? Naat. Pertanyaannya, ini nakiro apa makrifat? Nakiro. Kenapa itu kok melanggar hukum alam coranya? Kan harusnya makrifat toh, mubtada itu makrifat. Loh kok nakiro? Lah kenapa boleh, Pak Gus? Disifati. Halaman berapa kemarin? 60 berapa? Halaman 60. Halaman 64 ya, halaman 64. Ya. Pada asalnya mubtada harus apa itu, Pak? 64. Baca Pak Joko. Pada asalnya mubtada harus makrifat. Tapi ia boleh nakirah apabila langsung nomor 2. Disifati. Nah, disifati ya. Dia nakirah tapi boleh karena punya naat. Disifati itu punya naat. Kayak gitu ya. Boleh. Nah, inti syarinya si rojulun ngapain? Jalisun kan gitu, mubtada sama Bapak khobar. Itu ya. Oleh karena itu baca bawahnya fauqa kulli saubin. Oh, beda ini, salah ini ya. Salah ini ya. Fauqa kulli sautin na'tun hakikian ini berarti salah, ini cetakan lama. Mungkin ada yang cetakan lama? Ini kan enggak nyambung ini. Sibul jumlahnya tata syajarat itu, tapi di situ fauqa kulli sautin. Nah, ini enggak apa-apa kita abaikan, yang penting ya mana yang naat tadi, Pak? Tahta syajar. Berarti kita ganti fauqa kulli sautin, kita ganti tahta syajarati. Itu contoh yang lain itu, Pak. Tahta syajarati titik 2 na'tun hakikiyun min dorfin wa majrurin. Jadi diganti, Pak, itu fauqa kulli sautin jenengan ganti apa, Pak? Tahtas syajarati. Diganti. Tipek boleh, dorek-orek boleh, wong dituku dibayar toh? Boleh insyaallah, Pak. Di situ tahta syajarati na'tun hakikiyun. Dia adalah apa, Pak? Naat hakiki min, terdiri dari apa, Pak? Dorfin wa majrurin, dorob dan apa, Pak? Majrur. Dorob dan majrur. Dorob dan yang dijerkan. Mana dorobnya? Kata apa dorobnya? Dorobnya kata apa, Pak? Tahta. Majrurnya yang mana? Majrur itu yang dijerkan. Yang jerkan asyajaroti kan jer. Contoh yang kedua, Pak Joko, ja'a. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, tayyib. Ya ini apa namanya? Belum tahu kalau masuk atau gimana ini, Pak? Yang lain apa ikut libur luar apa gimana? Oh kan itu. Lah ya. Saya Ja'arat maksudnya Kak jatuh dua, padahal udah jam berapa? Biasanya saya yang terlambat kan. Oke.
Ja'a rajulun min bani Israila. Ja'a rajulun min bani Israila. Perhatikan Pak, ja'a rajulun min bani Israila. Telah datang seorang dari apa Pak? Nah, telah datang seseorang yang apa Pak? Telah datang seorang laki-laki yang berasal dari apa Pak? Bani Israil. Rajulun rofa kenapa ini? Fa'il, betul. Fa'il dari apa Pak? Ja'a kan fi'il. Siapa yang datang? Rajulun. Min Bani Israil, dorof. Apa namanya? Sibul jumlah, jar majrur. Jar majrur. Jadi apa Pak? Naat. Naat siapa? Rajulun. Telah datang seorang laki-laki yang berasal dari mana Pak? Bani Israil. Pertanyaannya, rajulun ini kok nakirah apa ma'rifat ini? Rajulun. Rajulun itu nakirah apa ma'rifat? Padahal dia fa'il toh. Kok nakirah? Piye ngono kuwi? Gimana itu, Pak? Salah apa gimana? Gimana Pak Joko itu? Hah? Enggak, dia itu boleh enggak itu fa'il itu nakirah itu boleh enggak? Hah? Kenapa boleh? Tadi kan enggak boleh nih, ini asalnya enggak boleh toh. Tadi ini enggak boleh toh. Harusnya makrifat toh. Ini boleh karena kenapa? Disifati. Ini boleh enggak dia nakirah itu? Kenapa kok boleh? Fa'il. Terus harus disifati? Enggak harus. Fa'il enggak ini aturan ya. Jadi enggak ada kaitannya dengan disifati apa tidak. Ya, fa'il itu memakrifat nakirah betul ya. Enggak ada bebas. Ya fa'il itu. Mubtada harus apa Pak? Makrifat. Dia kalau enggak makrifat harus ada kompensasi. Kalau dia nakirah harus ada apa Pak? Kompensasi. Entah disifati. Nek fa'il bebas. Fa'il penting jatuh setelah apa Pak? Fi'il. Itu mau nakirah, mau makrifat, terserah. Ya kan? Musana, jamak, terserah. Enggak apa-apa. Oke. Berarti kalau ditanya Pak, contoh yang pertama, rojulun tahta syajarati. Pertama rojulun, Pak Irfanuddin. Rojulun, rofa nasab jar itu. Oh belum ya? Oh ya betul, rofa. Kenapa rofa jadi apa? Rojulun yang atas. Mubtada, betul. Loh ini di perjalanan nyimak, Masya Allah. Ya. Oke, mana khobarnya? Jalisun. Ya, jalisun dia khobarnya. Berarti robnya apa? Rofa. Sebagai apa tadi Pak? Khobar dari rojulun. Tahta sajarati dia sibuhul jumlah toh. Punya i'rab enggak itu? Sibuhul jumlah tahta sajarati itu. Punya i'rab enggak? Punya i'rab apa enggak dulu? Punya enggak? Tahta sajarat itu punya i'rab enggak? Punya apa enggak dulu? Punya apa enggak dulu? Enggak ada. Mas Guntur setuju? Enggak ada i'rab? Ada. Apa i'rabnya sibul jumlah tahta sajarati? Lah iya. Dua-duanya itu sibul jumlah itu kata jenengan punya i'rab toh. I'rabnya apa? Hurufa, ponaso, popo, jazm malahan. Apa yang majrur Pak? Ya iya, tapi kan kita belum bahas jar toh. Ini saya tanya sibul jumlah itu sajarati toh, apa tahta toh, apa dua-duanya? Sibul jumlah itu. Dua-duanya toh. Nah, punya i'rab enggak? Enggak ada. Mas Guntur punya enggak? Sibul jumlahnya itu punya i'rab enggak? Mohon maaf saya tidak puasa Pak ya. Bagi yang puasa. Enggak ada. Mas Rep, punya i'rab enggak sibul jumlah itu? Apa i'rabnya Pak? Nah, fi mahali raf'in jadi apa? Menjadi apa dia? Naat. Gitu ya, punya i'rab dia. I'rabnya apa Pak?
karena bukan isim doi, bukan isim mu'rab, harus pakai embel-embel apa? Fi mahali raf'in, karena dia jadi naat. Menaati siapa? Rajulun. Demikian pula mim bani Israil itu juga sibul jumlah fi mahali raf'in. Ya, karena naat menaati rajulun. Itu ya, Pak. Oke. Terus Pak Joko lagi, Pak. Min bani lah, itu ngetes kita husnudon saja. Itu yang betul lin apalah? Lah, dia jar ya. Dia jar tapi la. Mengapa la? Mamnuun minas sorfi. Israel itu adalah nama jam. Nama bukan dari nama Arab. Oh, itu Pak. Diambil Pak itu Pak. Monggo Pak. Masak gitu siapa? Berat itu anak kecil. Nah, jazalaran ya. Ali apa siapa itu? Ngaten nggih? Oke. Silakan Pak, nomor 3 baca. Jazakallah. Salam. Al-jumlatu al-ismiyatu atau al-jumlatu al-fi'liyah. Ya, jumlah apa Pak? Ismiyah ataupun jumlah fi'liyah juga bisa menjadi apa? Naat. Ingat, nanti ya sama ya fi mahali. Apa Pak? Fi mahali. Baik, contoh. Kanan dulu yang gampang. Apa? Hadza amalun yufidu. Ini adalah pekerjaan atau amalan yang bermanfaat. Hadza amalun yufidu. Hadza amalun yufidu. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada sama apa, Pak? Khobar. Terus yufidu jumlah apa, Pak? Ini namanya apa? Jumlah apa, Pak? Fi'liyah. Jumlah apa, Pak? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya toh? Jumlah fi'liyah toh? Lah punya i'rab enggak? Punya. Apa i'rabnya ini, Pak? Fi mahali apa, Pak? Raf'in. Menjadi apa kok fi mahali raf'in, Pak? Naat. Menaati siapa? Amalun. Ya kan kayak gitu. Nek hadza ini Pak Agus, hadza apa i'rabnya hadza? Karena menjadi mubtada. Mubtada pasti butuh mana khobarnya ini? Udah. Mana khobarnya hadza? Hadza mubtada, mana khobarnya? Hadza amalun yufidu, mana khobarnya? Apa betul? Apa? Amalun. Mana khobarnya, Pak? Amalun. Oleh karena itu, karena dia khobar itu rofa dibaca amalun, bukan amalan, bukan amalin. Umpama huruf gundul bisa kita baca. Oh ini khobar toh, berarti amalun. La yufidu jumlah fi'liyah fi mahali raf'in sebagai apa, Pak? Naat. Fi mahali raf'in sebagai naat kemana itu? Amalun. Naat ke amalun. Terus madho atau bawahnya dulu? Anu yang betul, samping kiri ya, betul. Madho yaumun barduhu syadidun. Madho telah berlalu, Pak. Fi'il madhi toh, madho yamdi. Telah berlalu hari, suatu hari yang barduhu syadidun, dinginnya apa, Pak? Syadid apa syadid, Pak? Sangat. Telah berlalu sebuah hari yang
Dinginnya itu apa Pak? Sangat. Dinginnya itu apa? Dingin itu apa? Menusuk, dingin sekali. Yang dinginnya syadid, dinginnya sangat. Yaumun kenapa rofa? Yaumun kenapa rofa ini Mbak? Setuju yaumun rofa ya? Kenapa Pak Mas Ikhwan kok rofa? Fa'il dari? Aduh, ya kan? Yaumun barduhu ini fa'il bardu kok rofa? Apa Pak? Mubtada. Sadidun jadi apa Pak? Khobar. Mubtada khobar namanya jumlah apa Pak? Mubtada khobar namanya jumlah apa? Ismiyah. Lah jumlah ismiyah ini menjadi naat dari mana Pak? Yaumun. Berarti telah berlalu suatu hari yang dinginnya, dingin hari tersebut, ini kan kembali ke yaum toh. Dingin hari tersebut syadid, sangat gitu ya. Nek bahasa terjemahannya ya telah berlalu sebuah hari yang sangat dingin. Itu terjemahan bebasnya kayak gitu. Kapan itu Pak? Kita belum ayo ya. Tropis. Saya punya teman pernah sekolah di Jerman itu. Kalau musim dingin sampai ada himbauan pemerintah dilarang untuk apa Pak? Keluar rumah. Misalnya ada badai salju apa? Dilarang keluar rumah. Ya, karena nanti takut apa yang kedinginan namanya apa? Hiper apa? Apa? Hipotermia. Jadi kalau keluar nekat gitu nanti kupingnya hitam. Jarinya jadi apa Pak? Hitam itu sudah mati. Ibaratnya mati itu harus dia apa? Potong. Itu kalau ngeyel. Saking dinginnya. Kita di sini panas pasang apa Pak? AC dan kipas. Kalau di sana pasang apa Pak? Pemanas. Iya. Di sana itu jangan dikira wong kono penak ya boros orang sana itu. Pekerjaan kalau tidak ada pekerjaan itu tidak bisa Bapak. Jangan dikira enak, ya kan? Susah hidup di sana itu Pak. Ya, di sana karpetnya ada steliko anunya apa namanya? Elemen. Karpetnya dikasih apa Pak? Elemen. Biasanya nanti kalau sudah berlalu kan resik-resik omah. Nah, sudah berlalu musim dingin resik-resik omah bawah karpet mati. Banyak kecoa mati, kutu-kutu mati kan kabeh besep-besep kepanasan toh mati. Biasanya kayak gitu katanya. Baik. Itu ya, itu berupa jumlah ismi ya. Oleh karena itu baca barduhu syadidun, barduhu syadidun. Baca Pak, barduhu syadidun naktun tin barduhu syadidun, kalimat barduhu syadidun adalah naat hakiki min terdiri dari jumlah apa Pak? Ismiyah. Nah, jadi kita sudah punya 3 ya. Yang pertama isim dohir. Isim dohir itu yang biasa gitu ya. Rojulun karimun, rojulun tawilun kan kayak gitu. Ya, jamilun, nafiun dan seterusnya. Mufidun. Nah, yang kedua berupa Bapak sibuhul jumlah. Yang ketiga berupa Bapak jumlah baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Coba kita fokus pada yang kedua sama yang ketiga, Pak. Kedua sama yang apa, Pak? Ketiga ya. Mana yang disifati alias man'ut pada contoh yang pertama. Nomor 2, contoh yang pertama rojulun tahta syajarati, yang dinaati yang mana Pak? Man'utnya yang mana itu? Kata apa Pak? Yang disifati pada rojulun tahta syajarati yang mana? Nek sifatnya kan sibol jumlah tahta syajarati, dia sifat, dia naat toh. Yang dinaati yang disifati yang kata apa Pak? Rojulun toh? Sudah paham ini Pak ya? Rojulun. Terus ja'a rojulun min bani Israil, yang disifati kata apa? Rojulun, oke. Terus pada yang nomor 3, hadza amalun yufidu, yang mana yang disifati Pak? Yang mana Pak?
Amalun. Terus madha yaumun barduhu syadidun, kata mana Pak yang disifati? Yaumun. Nah, ada 4 kata kita kumpulkan Pak. Rajulun, terus rajulun lagi, terus amalun, terus apa Pak? Yaumun. Kira-kira persamaan dari 4 kata itu apa Pak? Nah, betul apa Pak? Nakirah. Oleh karena itu catatan Pak, itu baca Pak Joko untuk naat yang terbuat dari jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Tambah Pak, dan sibhul jumlah. Dan sibhul apa Pak? Jumlah. Dan sibhul jumlah disyaratkan man'utnya harus isim nakirah. Man'ut itu yang di apa tadi Pak? Yang disifati, yang dinaati. Nah, itu di kotak itu Pak, itu penting itu Pak. Untuk naat yang terbuat itu di kotak Pak. Nanti kalau nggak di kotak nggak kelihatan. Untuk apa tadi Pak? Naat, bla 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 bla. Nah, ini di kotak Pak. Di kotak sama tambahannya tadi di kotak Pak, biar kelihatan. Ya, di kotak. Ya, biar kelihatan. Atau bisa di stabilo biar kelihatan. Terus disyaratkan bla 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 harus isim nakirah. Lah, nakirahnya itu dikasih garis Pak. Garis 2 atau bagaimana itu. Jadi cirinya kalau kita Pak pengen tahu jumlah fi'liyah atau ismiyah atau sibul jumlah jadi naat, cirinya man'utnya itu apa Pak? Nakirah, berarti datang jatuh setelah isim apa Pak? Nakirah. Itu ya. Cirinya kayak gitu. Sekarang yang salah. Baca yang salah, Pak. Ini dilatih kitab gundul ini. Hamala. Hamala tasrifannya apa, Pak? Ja'a ulangi. Ban. Ja'a aliyun yahmilu kitaban. Ja'a aliyun yahmilu kitaban. Kalau kita katakan jumlah fi'liyah yahmilu kitaban, jumlah fi'liyah yahmilu kitaban, dia fi mahali raf'in karena naat ke ali, bener apa salah? Bener apa salah? Ja'a aliyun yahmilu kitaban. Telah datang Ali, Ali fa'il toh. Terus yahmilu kitaban ini kita jadikan naat ke Ali. Betul apa salah, Pak? Betul apa salah, Pak Fitra? Kenapa salah? Kan kan harus nakiroh. Oleh karena itu baca dalam kotak itu salah, dalam kurung ya. Kan ma'rifat ini tidak bisa. Tadi apa tadi? Syaratnya apa, Pak? Nakirah toh. Tidak bisa kita artikan telah datang Ali yang. Tidak bisa. Karena dia bukan apa, Pak? Bukan naat. Bisa nggak kita jadikan naat yahmilu kitaban? Jumlah fi'liyah itu bisa nggak? Nggak bisa karena Ali dia tidak apa? Nakirah. Enggak ada alif lamnya kok enggak nakirah piye? Gimana, Pak? Nama, alam. Alam kan makrifat. Itu ya. Jadi umpama ditanya, Aliun kenapa rofa? Aliun kenapa rofa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Ja'a yahmilu kitaban fi mahli raf'in karena naat ke Ali. Betul apa salah? Salah. Salah. Lah terus irabnya apa Ustaz? Nih, ada pertanyaan kayak gitu, jawabannya innallaha ma'as-sabirin, belum nyampe. Ada nanti irabnya fi mahli nasbin irabnya. Tapi belum nyampe. Jadi apa nanti saja. Rasa mumet kita baru rofa fi mahali raf'i. Nah, itu untuk naat. Itu naat apa Pak? Hakiki. Sekarang kita masuk naat syababi. Baca Pak Fitra. Memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Dengan marfu'nya. Kanan.
Ja'ar rajulu al-fadilu akhuhu. Telah datang seorang laki-laki yang saudara si laki-laki itu mulia. Telah datang seorang laki-laki yang akhuhu, saudara si laki-laki tadi, fadil apa fadil Pak? Mulia. Ini yang mulia si rojul atau saudaranya si rojul? Yang mulia yang mana Pak? Yang mulia itu secara hakikat gitu ya. Sing mulya itu, sing mulya ki wonge apa dulure? Si laki-laki atau saudara dari si laki-laki? Sedulure lah, itulah namanya naat apa Pak? Babi. Jadi kemuliaan seseorang atau hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi sifat untuknya. Gitu loh. Ya kan? Aku mau ngerti wong sing masih yang Malaysia. Nah, aku saya bertemu orang yang kakaknya pergi ke Malaysia. Nah, itu kan menjadi sifat toh. Kakaknya pergi ke Malaysia itu menjadi sifat bagi siapa Pak? Menjadi sifat bagi si laki-laki, gitu kan? Saya tadi bertemu laki-laki yang kakaknya dia pergi ke pundi Pak? Gus Kalimantan ya? Nah, kayak gitu. Saya bertemu dengan seseorang yang kakaknya dia itu pergi ke Kalimantan. Berarti apa sifat si laki-laki tadi? Apa sifat si laki-laki tadi? Punya kakak yang kakaknya pergi kemana? Kalimantan. Lah, pergi ini sing pergi siapa? Dia atau si laki-laki atau si kakaknya? Nah, kayak gitu. Itu namanya naat apa Pak? Sababi. Kalau yang naat hakiki langsung, saya bertemu orang yang pergi ke Kalimantan. Yang pergi siapa itu? Ya si dia, gitu loh. Itu hakiki, hakikat. Memang kembali kemana? Ke dia sendiri. Nah ini ke orang lain yang terkait dengan dia atau hal lainnya yang masih ada kaitan dengan dirinya. Ya, kayak gitu. Misalnya saya bertemu laki-laki yang mobilnya baru. Nah, gitu Pak ya. Jadi yang baru itu wongnya apa mobilnya? Nah, mobil baru itu memberi sifat kepada laki-laki tadi. Tapi yang baru apanya ini? Mobilnya, bukan dia atau yang baru. Nah, itu namanya naat apa Pak? Tapi kalau saya melihat mobil yang baru, itu naat apa? Hakiki, karena baru itu langsung kembali ke mana Pak? Ke mobil. Paham ya? Itu ibaratnya kayak gitu. Nah, naat sababi kayak gitu. Ya. Ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Ya kan kayak gitu. Pertama kita naat hakiki dulu. Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ini namanya apa Pak? Fa'il, ini namanya naat. Naat apa ini? Hakiki karena fadil. Sing fadil siapa Pak? Ar-rajul. Telah datang seorang laki-laki yang mulia. Dia mulia, dia fadil. Tapi kalau saya rubah sedikit saja, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Nah, telah datang seorang laki-laki yang saudaranya dia, ini kembali ke rojul fadil. Loh Ustaz, kenapa enggak akhuhu al-fadilu di sini? Bahasa Arab orang ngono kuwi, gramere. Seperti fa'il tadi loh, Pak. Ya, Muhammad pergi ke pasar. Muhammad telah pergi ke pasar. Bahasa Arabnya apa? Apa? Dahaba, orang Muhammadun dahaba, kan gitu. Nah, ini sama juga kayak gitu. Gitu Pak ya. Nah, jadi ngapa kok ini bahasa Indonesia berarti ini itu gini. Bahasa Arab grammarnya di mana, Pak? Sini. Kenapa? Karena ini naat. Menaati siapa? Si rojul. Cuman secara makna sing fadil sapa ini. Gitu loh. Maka disebut naat apa, Pak? Sababi. Bukan hakiki. Gitu. Jadi ar-rajulu rofa fa'il sama ya. Al-fadilu rofa naat. Nah, kayak gitu. Akhuhu rofa urung tekan. Akhuhu itu rofa toh? Kan asmaul khamsah.
Maka disebut di sini marfu'nya apa, Pak? Memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya, yang dirofakkan, kan gitu. Kenapa? Bagus pertanyaan. Kan nggak nyambung, harusnya dinaatkan ke aku. Karena gini, Pak, naat itu apa tadi? Naat itu apa? Termasuk ya sifat atau termasuk apa? Nah, tawabi apa artinya, Pak? Bagus lah. Karena pengikut dia ini loh, Pak. Karena arrojulu ini apa, Pak? Alfa dilu umpama ini. Ro'a itu saya ganti ro'a itu. Nah, gitu ya. Saya melihat. Yang melihat kan jadi objek toh. Ini nasab. Ini tetap ini. Nah, oleh karena itu dia naat kemana? Ke sini tetap. Walaupun secara makna sing fadil siapa, Pak? Aku. Gitu loh. Oleh karena itu kok malah nggak nyambung? Karena memang pengikut. Jadi umpama ini kasrah gini, sini jadi apa juga? Yo kasrah ar-rajuli. Al-fadili kayak gitu. Karena status dia jadi apa, Pak? Pengikut, walaupun secara makna dia memberikan makna kepada siapa? Marfu'nya tadi toh. Maka di sini diterangkan kayak gitu. Oleh karena itu tetap dia menaati siapa? Al-fadili menaati siapa? Yurajul ini. Karena dia tawabi. Statusnya apa, Pak? Tawabi. Apa tawabi itu? Pengikut. Ja'a. Itu, Pak. Kok gak nyambung? Yo gak nyambung secara makna, tapi secara Arab memang harus kayak gitu. Seperti dhahaba Muhammadun ila suq. Yo penak yo Muhammadun dhahaba ila suq. Tapi harus kayak gitu. Secara apa, Pak? Grammar. Dia tetap mensifati ar-rajulu. Iya. Cuman ya kan, sing fadil siapa ini? Aku. Secara makna kayak gitu. Yang mulia siapa ini? Rajul apa? Aku. Tapi menaati siapa? Rajul. Oleh karena itu, ya tadi ibaratnya kayak gini loh. Jadi harus ini ibaratnya ini satu kesatuan, Pak. Ini satu kesatuan. Nih, satu kesatuan ini menaati sini cuman secara Arab ini toh. Ini nanti kan selalu marfu ini, ya kan? Nah, jadi dua-duanya ini memberikan sifat secara makna nih ya. Dua-duanya ini si aku rajul fadil ini, al fadilu aku ar-rajul ini memberi sifat ke dia. Cuman secara grammar iki netok gitu loh. Karena dia nanti punya Arab sendiri. Apa belum sampai. Gitu loh. Paham enggak, Pak? Lah karena kok bulet kayak ini maka dinamakan sababi. Nek sing langsung gampang namanya apa, Pak? Hakiki. Jadi sababi dari kata sabab. Apa sabab itu, Pak? Sebab. Ya kan? Dia menjadi naat rajul sebab dia merofakkan aku. Kayak gitu, ada sebabnya. Oleh karena itu nanti Pak umpami tak ganti nih, wedo. Ini aku kan lanang toh. Ini saya ganti apa? Yang perempuan misalnya, ukhtu. Ya kan? Saudarinya. Nanti bukan al-fadilu, tapi apa, Pak? Al-fadilatu. Gini nanti. Ja'a ar-rajulu al-fadilatu. Nah, karena menyesuaikan. Karena dia yang fadil ini siapa? Kan saudarinya. Nah, kayak gitu. Depan, karena dia naat ke sini. Harus ke depan, statusnya naat. Menaati siapa? Ar-rajul kok. Kan dia tawabe. Apa tawabe itu, Pak? Pengikut. Kita bahas apa Arab toh ini? Nah, kayak gitu. Cuman karena memang secara makna kan ke sini. Ya menyesuaikan. Nek lanang ya al-fadilu. Perempuan jadi apa, Pak? Fadilatu. Kayak gitu. Nek naat hakiki boleh enggak al-fadilatu? Ar-rajulu al-fadilatu. Nek hakiki enggak boleh karena kan ke sini. Nah, nek Arab tetap ke depan. Kan pengikut. Ngikuti siapa? Ngikuti sini apa ngikuti depan? Ya depan dong. Namanya pengikut. Nah, oleh karena itu, karena secara Arab ngikut depan, tapi secara
dicorone pekerjaan secara kandungan kok malah mensifati saudaranya atau saudarinya atau anaknya mungkin kan? Secara makna tadi. Nah, itulah namanya sababi, bukan apa, Pak? Hakiki. Kayak gitu. Ini Eropa melu aku, tapi secara kandungan makna bukan ikut saya. Nah, itulah namanya apa? Sababi. Kayak gitu, Pak. Pusing toh? Proses toh, normal berarti. Ini namanya sababi. Kalau semua langsung ke dia namanya hakiki semua. Nah, kayak gitu. Tidak ada sababi. Gitu ya. Wah, contoh dua kita lebih gamblang, contoh nomor 2 baca. Tuh. Nah, kayak gini nih. Karena Umu itu laki-laki perempuan? Perempuan toh. Telah datang seorang laki-laki yang ibu si laki-laki itu apa, Pak? Mulia. Kayak gitu. Kalau ditanya, arrojulu kenapa rofa Pak Fitrah? Dari Al-Fadilah itu kenapa rofa? Naat ke? Loh, cik ragu-ragu. Tetap ke rojul, tapi kalau saya tanya Al-Fadilah itu maknanya ke siapa? Nah, nek naatnya tetap ke sana kan gitu. Nah, Umu kenapa rofa? Urung tekan. Bukan, itu fa'il itu. Tapi belum nyampe. Kelas 2. Dia fa'il ya. Fa'il dari Al-Fadilah itu nanti kelas 2. Umu itu kok rofa? Ada alasannya. Alasannya fa'il. Fa'ilnya siapa? Al-Fadilatu. Udu fi'il nanti kelas 2. Oleh karena itu hanya disebut dengan marfu'nya, aslinya dengan fa'ilnya gitu. Tapi kan belum sampai. Oke. Terus loh, saat ini al-mar'atu al-fadilatu toh ingat. Ini tadi al-fadilatu kemana? Secara makna kemana dia al-fadilatu ini? Umum kan juga mu'annas. Ya pakainya al-fadilatu bukan karena al-mar'atu gitu loh. Ya. Telah datang seorang wanita yang ibu si wanita tadi apa, Pak? Mulia. Terus nah ini walaupun mar'atu tetap al-fadilu. Kenapa, Pak? Bukan al-fadilatu. Kenapa, Pak? Karena yang fadil siapa? Abu, maka ya al-fadilu bukan al-fadilatu. Itu ya. Oke. Telah datang seorang wanita yang bapaknya si wanita tersebut apa, Pak? Mulia. Ini kudu mikir-mikir ini, Pak. Harus apa, Pak? Mikir-mikir ya kan. Corone iki ora cukup apa wih? Modal dengkul. Ya, dengan modal-modal yang lain lah. Bapaknya Bapak orang apa ini, Pak? Bapaknya orang terpandangan kayak gitu. Ibaratnya gitu loh, Pak. Ya. Paham ini ya insyaallah ya. Mungut sithik ora apa-apa. Iya. Coba ini sekarang. Masih Al-Fadilu ya. Masih Al-Fadilu di sini, Pak. Masih aja iji anggo ja'a, iji Al-Fadil, iji anu gitu ya. At-Talibu. Masih ya. Ini nanti disesuaikan loh, Pak. Disesuaikan. At-Talibu Al-Fadilu. Nah, ini. Nah, nomor 1. Nomor 2. Ini enggak usah aja. Ini Neng kita pakai kata al-fadilu semua ya, Pak ya. Gini aja. Kita pakai al-fadilu ya, sepakat ya. Nanti tinggal al-fadilu, al-fadilatu kayak gitu ya.
Apa ini Pak? Pertama Pak. Atolibu tuhu. Terus atolibatu apa Pak? Akuha. Terus alwaladu apa Pak? Umuhu. Atilmidu apa Pak? Ustadzah tuhu. Ustadzahnya. Ya kan? Kayak gitu. Nah, dikasih ja'a atolibu bla 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 kayak gini, persis. Jadi kan kayak gini. Wow, paham murung bidang.
Oke, Mas Irfan. Mas Irfan nomor 1 kan udah Mas Fitra tahu yang baca. Pak ini Abu Yasir nih belum ini. Ya, yes. Belum. Sudah? Oh, belum. Mas Irfan nomor 1. Nomor 2 Pak Joko. Nomor 3 Pak Irfanuddin. Nah, nomor 4, nggih Pak Bu Yasir ya. Nah, karena belum sendiri yuk. Nomor 1 kerjakan. Tulis ya. Dihapus dulu nggak Bapak itu? Atau sebelah kanannya? Yang kanan itu dihapus. Ja'a terus al-fadil terus itu gitu ya. Tapi ingat disesuaikan. Sebelah kanannya. Dihapus saja itu Pak. Anu Mas, jumlah fi'liyah, jumlah apa itu beliau dihapus. Nah, itu dihapus saja itu. Biar enak. Sebelah kiri itu loh. Sebelah kiri itu. Nah, terus. Nah, sekalian sampai bawah. Nah, atas juga nggak apa-apa atas. Cukup dah. Ya nggak apa-apa kalau cukup. Nah, ya tadi dihapus saja nggak apa-apa. Nah, sip. Nah kan longgar ya. Oh, mantap. Sudah banyak. Terus Pak Irfanuddin. Mas Guntur koreksi nomor 1, Pak Fikri koreksi nomor 2, Mas Arif koreksi nomor 3, terus Pak Agus koreksi nomor 4. Maksudnya setuju enggak dengan pendapat yang menulis di papan tulis? Kalau setuju ya alhamdulillah, kalau tidak nah apa koreksiannya. Terus Bu Yasir. Pak Fikri belum juga ya sebenarnya ya. Wah kelewat tadi.
Nggak apa-apa. Oke, yang koreksi ya, Mas Guntur berarti nomor 1, Mas Fikri nomor 2, Pak Fikri nomor 2, Mas Arief nomor 3, Pak Agus nomor 4 ini. Oke, silakan. Belum ya? Pertama, sahabat nomor 1 siapa? Mas Irfan. Baca Mas Irfan biar dikoreksi oleh Mas Guntur. Baca. Ja'a at-talibu al-fadilatu ukhtuhu. Ya, Mas Guntur gimana? Setuju apa kurang setuju itu? Mas Guntur, setuju apa tidak? Setuju? Setuju, Mas Guntur setuju, ya kan? Terus Pak Fikri nomor 2. Baca dulu Pak Joko, baca. Ja'atit thalibatu al-fadilatu akhuha. Pak Fikri gimana itu, setuju apa tidak Pak Fikri? Ja'atit thalibatu al-fadilatu akhuha. Setuju apa tidak kayak gitu? Setuju, setuju. Terus Mas Arif, pertama dibaca dulu siapa tadi? Pak Irfanuddin, baca. Ja'al waladu al-fadilatu ummuhu. Mas Arif, setuju apa tidak? Setuju. Oke, terus Pak Abi Yasir baca. Ja'at tilmidu al-fadilatu ustadzatuhu. Bagus, gimana itu? Setuju apa tidak? Setuju. Oke, sekarang sekelas. 4 ini, apakah yang lainnya selain yang koreksi dan seterusnya itu dari Bapak Zainal sampai Mas siapa? Mas Irfan, Mas apa namanya? Ikhwan dan Pak Fitrah. Ya, kira-kira ini tinggal berapa? 3 orang ya? 3 orang ini setuju nggak ini dengan pendapat yang lain tadi ini? Intinya para korektor setuju, ya kan? Para korektor tadi setuju dengan yang telah ditulis ini. Lah antum nih bertiga ini setuju nggak dengan para korektor, baik korektor pertama, korektor kedua, atau korektor ketiga, atau korektor keempat? Ya, gimana? Tidak setuju Mas Ikhwan, Pak Fitra? Mas Ikhwan ada yang tidak setuju. Pak Fitra? Gimana Pak Fitra? Yang agak bingung ini ya. Oh ya. Oh ya. Setuju? Ah, tidak setuju. Oke, sekarang kita kerucutkan. Ya. Yang tidak setuju nomor berapa jenengan Pak Fitra? Coba jenengan Pak Fitra, nomor berapa yang tidak setuju? Oh, bentar. Setuju selesai kan? Ya, ya. Nek ra setuju malah ditekoki. Lah.
Ah? Nomor 1 ya itu loh. Oh bingung ini, nyata tak kira bingungan. Oh masya Allah. Nomor 1. Nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Wah. Setuju? Oh setuju saja. Berarti tinggal Mas Ikhwan ini yang tidak setuju nih. Nomor berapa yang jenengan nggak setuju itu Mas Ikhwan? Semuanya. Nomor 2 saja. Apa kalimat mana yang tidak jenengan setuju? Ini dari soalnya at-thalibatu dan akhuha. Yang mana? Ada ini yang mana? Aja'atkah atau libatuka al-fadilatuka apa akhuha yang mana? Ini enggak setuju? Loh, enggak setuju ini Pak Joko. Gimana Pak Joko? Benar tak Pak Joko? Benar tak? Al-fadilatu benar tak menurut jenengan? Iya. Ya, apa koreksinya coba gimana? Kenapa ini jenengan salahkan ini Mas Ikhwan ini? Kenapa disalahkan? Karena secara mi'raj yang mengikuti bener no atau libatu toh? Bener no? Bener no? Bener apa yang salah? Bener. Iya bener toh? Arab kesini toh bener toh? Apa yang salah? Oh iya, ingat kan kesini. Lah hano. Bukan hanya tapi ininya. Sehingga yang bener gimana? Ja'atit thalibatu alfa. Kan mudzakkar ini aku toh, saudara toh. Nah, gitu Pak G. Iya. Ini kenapa fadilah itu karena umum. Jangan lihat ke hu-nya ini, karena hu ini balik ke sini kok. Ini ha ini ya balik ke sini kok. Nah, kayak gitu. Ini ustadzah toh. Fadilah itu. Ya. Ini kok beda dewe piye nih? Jaat ini gimana Pak? Setuju nih jaat ini. Wong lainnya jaat. Kenapa itu? Apa hukumnya jaat itu? Itu tak marbutahnya itu tak marbut. Taknisnya itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena jatuh setelah fi'il. Ya, kurang. Ya jatuh. Jatuh kabeh ya jatuh setelah fi'il ya. Enggak apa-apa dibuka enggak. Mu'anas tok. Kan antum katakan wajib. Sunah aku pilih sunah misalnya kan gitu. Kok wajib ngopo ngono kan harus ada sebabnya kan. Mu'anas hakiki tok. Gurune tok. Dia mu'anas hakiki tok gitu. Ada 2 mu'anas hakiki dan karena fa'ilnya mu'anas hakiki dan jatuh langsung. Mu'anas hakiki dan apa Pak? Umpama tidak jatuh langsung boleh jadinya hukumnya tidak wajib. Piye tat kono ya jatuh langsung bisa kita kasih misalnya ja'at fil fasli. Apa Pak? Telah datang di mana Pak? Telah datang di mana? Di kelas. Kan bisa kita seseli di sini ya, kata keterangan gitu ya. Ja'at apa Pak? Fil fasli. Nah, telah datang ke dalam kelas seorang apa Pak? Siswi yang bla 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 bla. Nah, ketika ini ada seselannya fil fasli berarti walaupun mu'annas apa Pak? Hakiki tapi jatuh langsung enggak? Maka bukan wajib. Sekarang jadi apa Pak? Jaiz boleh. Gitu ya, Mas Ikhwan ya. Kayak gitu. Wajib ini benar. Kenapa wajib? Mu'anas hakiki, fa'ilnya mu'anas hakiki jatuh langsung setelah fi. Dianggap mudeng lah. Catatan balik. Ayo Pak Fitra. Ya. Kurang rambung-rambung. Nah, ini keterangannya. Man'ut yang dinaati ya man'ut.
Iya, jadi akhuhu itu lebih tepatnya aku saja. Lebih tepatnya apa, Pak? Aku saja adalah apa, Pak? Marfu'nya. Terus Salabiyun harus sesuai dengan dalam segi ta'yinnya. dalam segi takyin itu apa, Pak? Nakiroh ma'rifat. Kejelasan toh? Nakiroh ma'rifat harus sama. Maka kita lihat contoh-contoh kita harus sama. Semuanya ternyata apa ini, Pak? Semuanya apa ini, Pak? Nah, maka sinaatnya juga harus. Ya kan? Tuh, terus bawahnya takyin sesuai dengan man'utnya. Terus Harus sesuai dengan marfu'nya marfu sekarang sesuai dengan yang sana. Apanya? dalam jenisnya. Jenisnya mudzakkar muannasnya. Apa, Pak? Mudzakkar dan muannasnya. Jadi, kalau i'rab dan takyin ikut depan, ikut man'ut, tapi mudzakkar muannas alias apa, Pak? Hah? Lah ya, baca di sini lafadznya apa? Dari segi jenisnya, ya. Ya, jadi ini man'ut, ini na'at, ini marfu, betul? Urutannya kayak gini toh. Nah, seret. Yang ke sana i'rab dan apa tadi, Pak? Ta'yin. Yang ke sini apa tadi, Pak? Nau. Nau itu apa? Jenis. Oke, kayak gitu ya. Terus. Nah, ini domernya nih. Harus sesuai. Al-waladu yohu. Ya kan? Atau libatu ya apa, Pak? Ha. Umpama saya ganti atau libani, maka apa di sini, Pak? Atau libani berarti nanti sini apa? Atau libani berarti sini ukhtu huma. Harus sesuai. At-talamid. At-talamid berarti nanti ukhtu bisa ganti nih. At-talamid ukhtu hum. Itu ya, sesuai. Terus selalu mufrad. Jadi yang ini, Pak, ini selalu mufrad mudzakkar muannas saja. Selalu mufrad al-fadilatu, al-fadilu, al-fadilatu lagi hanya di antara al-fadilu atau al-fadilatu. Gitu, Dok. Mudzakkar sama muannas selalu mufrad. Enggak boleh misalnya saya ganti nih. Ini saya ganti ya. At-talibani apa, Pak? Terus tu berarti apa, Pak? Huma ta? Huma. Berarti jadinya gimana, Pak? Ja'a at-talibani al-fadilu. Enggak al-fadilani. Al-fadilu apa, Pak? Al-fadilu. Al-fadilatu, betul, ya kan? Karena ini mu'annas. Al-fadilatu apa, Pak? Ukhtuhuma. Walaupun atau libani, walaupun apa, Pak? Atau libani. Walaupun hum ya sama. Nah, kita baca contoh. Baca contoh, Pak Fitra. Kanan, yang benar. Ada nisa itu berapa jumlahnya, Pak? Jamak toh? Ja'at an-nisa'u al-fadilu tetap baik. Al-fadilu abuhunna. Ya kan? Gitu. Selalu mufrad. Ini kenapa bukan al-fadilatu? Bukan al-fadilatu, kenapa? Ingat tadi, Pak, mudzakkar muannas alias nau ngikut ke siapa? Catatan tadi loh. Kemana? Ke man'ut apa ke marfu? Ke marfu. Abu kan? Berarti al-fadilu. Bawahnya. Ar-rijal. Ja'a ar-rijal. Berapa jumlahnya itu? Jamak atau?
Ya, tetap saja al-fadilu karena kalau urusan nao itu ngikut kemana Pak? Ke aku toh al-fadilu. Adat bilangan selalu apa Pak? Mufrad, ya kan? Al-fadil. Jadi ibaratnya gini loh Pak. Al-fadil itu diibaratkan fiil. Diibaratkan apa Pak? Fiil. Diibaratkan apa Pak? Fiil. Kita ganti misalnya fiil madinya fadula. Kapan fadulat? Kapan fadulat? Dia kalau failnya apa? Manas. Nek failnya itu banyak, ya tetap apa Pak? Mufrad. Itu ya, ibaratnya kayak gitu. Kemarin pelajaran kita fa'il sama fa'il itu loh. Diibaratkan ini dia fi'il gitu loh. Iya, ya, buka ini halaman fi'il Pak, halaman fa'il ini. Halaman 72, jika fa'ilnya halaman 72, baca Pak. Fitrah. Jika fa'ilnya di atasnya wajib itu. Nah ini ibaratnya al-fadilatu itu fiilnya. Sing disesuaikan hanya mudzakkar sama Bapak muannasnya saja. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Berarti ya al-fadilu atau apa Pak? Al-fadilatu tergantung nanti sana marfu'nya itu apa? Mudzakkar apa muannas. Enggak peduli mufrad, enggak peduli musanna, enggak peduli jamak, dia hanya tugasnya itu mufrad terus menyesuaikan mudzakkar muannas. Kayak gitu, Dok. Yang salah. Tun. Nah, salahnya dua itu. Satu salahnya apa? Salah karena bawahnya itu loh, Pak. Salah karena makrifat kan an-nisa'u harusnya al-fadila kan gitu, alfa ada. Ini malah dia enggak ngikut. Salah kedua? Oh ini nakiroh dan jamak. Wis nakiroh orang makrifat jamak harusnya tetap mufrad toh. Yang benar gimana itu? Yang benar gimana itu? Pak Fitrah, yang benar gimana? Perbaiki. Ja'atin nisa'u al-fadilu abuhun. Ya samping kanannya itu yang benar. Gitu? Samping kanannya itu, ya? Ya itu. Ya itu yang samping kanannya itu. Iya. Nah ini ndak. Ya yang salah nomor 2 ini. Ini harus sendiri nih. Yo. Ja'a. Apa salahnya? Salah karena hu-nya itu tidak sesuai, hu-nya terus tidak sama dengan tidak sama dengan ya kan? Yang benar gimana? Nah ini bukan sebelah kanannya, salah sebelah kanannya. Gimana Pak Fitrah? Tulis di depan. Yang ngomong boleh terus ditulis. Yang benar piye iki? Yang lain juga ditulis Pak. Ini karena ini kan bisa sebelah kanannya, ngono toh. Nah sing iki enggak bisa nih ditulis ini. Yo, gimana? Ja'a ar-rijalu gimana? Harokati Pak. Ini karena adzan pokoknya di depan dulu. Ya. Karena udah adzan. Iya, madep sana ke teman-teman. Ya nih, dilihat ini karya dari Bapak Fitrah nih. Ja'a ar-rijalu al-fadilatu ummuhu. Setuju apa tidak Bapak-bapak? Dilihat dulu ngomong setuju sih. Dilihat dulu. Ya. Ja'a ar-rijalu al-fadilatu ummuhu. Setuju apa tidak? Ya coba Mas Irfan setuju apa tidak? Tidak Pak Joko. Tidak juga Pak Irfanuddin. Setuju Mas Guntur.
Setuju, Pak Fikri. Oh, ganti toh? Berarti setuju apa tidak ini? Ya, ngatain nggih, Pak. Ya. Ayo, silakan duduk. Ya. Kita sambung insyaallah ba'dal maghrib. Ya, bismillah ta'ala. Nanti kita lanjutkan atof. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Telah kita selesaikan pembahasan tentang naat. Baik itu naat hakiki ataupun naat sababi. Naat hakiki ada 3, 1 isim dhohir, 2 sibhul jumlah dan jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Lah untuk sibhul jumlah dan jumlah ini syaratnya man'ut harus nakirah. Kemudian kita juga mempelajari naat sababi. Naat sababi ya, untuk naatnya ya, naat sababi ini untuk naatnya itu ikut kepada man'ut dalam 2 hal. 1 ta'yin yaitu ma'rifat nakirah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah apa, Pak? I'rab jelas. Yang kedua adalah apa, Pak? Bukan. I'rab ya, betul ya? I'rab. Ya 2 toh. Kemudian ikut kepada marfu' 1 yaitu apa, Pak? Now. Ya, sebagaimana tidak tulis tadi mana? Sudah hilang. Oh itu. I'rab dan ta'yin. Yaitu sudah masih ada ya. Oke. Sekarang kita masuk atof. Al-atfu, baca Mas Irfan. Naat nun atof ain. Ialah mengikut kepada itof kata yang sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf atof. Jadi dihubungkan oleh huruf atof. Terus. Adapun huruful atfi atau huruf atof ada 9. Ada 9. 1. Yaitu ka, al-wawu, wa. 2. B. Al-fahu, fa. C. Summa. Terus. Au. Terus. Am. Terus. La. Terus. Lakin. Bal. Terus. Ikata. Ada 9. A, B, C, D, E sampai I. Ya, karena C kan 10. Sampai I 9. Harus hafal. Siapa, Pak? Harus hafal. Ya, karena kalau nggak hafal susah kita nanti ya. Gitu ya, 9 ini bagaimana cara ngapalnya? Sitik mboko si tik seperti kita makan nasi. Ya, kalau nasi kita itu langsung banyak. Nah, buktinya apa kita ngambil kayak nih, ternyata entek. Karena kita makannya apa, Pak? Sedikit demi apa, Pak? Sedikit. Sampai dulu saya masih ingat ketika kecil itu kan kalau nggak habis nasi dimarahi. Zaman sekarang anak-anak itu ya, kalau makan tidak apa, Pak? Dihabiskan. Dulu kita kalau makan harus dihabiskan, kalau enggak dimarahi karena betapa berharganya Bapak makan. Orang cari makan itu apa dulu itu, Pak? Susah. Ya kan, Pak? Dulu orang cari makan apa, Pak? Susah. Sekarang orang cari makan lebih gampang, kok kan protes. Ya, Pak ya. Sekarang itu loh. Dulu tuh enggak, orang cari makan susah itu jarang apa, Pak? Jarang gersu loh. Saiki golek pangan lebih gampang tapi apa, Pak? Lebih banyak apanya, Pak? Betul apa salah itu? Ya, tidak usah nuding kanan tuh kita kadang-kadang gitu ya. Kita sendiri kadang-kadang kayak gitu. Ya, dulu saya masih ingat sepiring nggak habis toh. Kok banyak ini? Caranya gimana? Dibagi menjadi 2. Yang menghadap saya, yang dekat dengan saya agak banyak. Yang sini apa, Pak? Piring itu toh. Yang sini sedikit. Nanti dihabiskan dulu yang banyak itu, entek toh. Terus balik seret. Tinggal sedikit. Nah, akhirnya habis. Tidak dimarahi. Tapi kalau ngumpul gitu, kamu nih rantai dibagi. Saya dulu masih ingat, Pak. Tak bagi 2, tapi yang duluan dihabiskan lebih apa, Pak? Banyak. Sehingga nanti kelihatannya yang masih sisa itu lebih apa, Pak? Sedikit. Masih ingat saya itu. Ya, cara seperti itu. Ya. Oh iya. Nah, ini gimana ngapalnya? Sedikit demi sedikit nanti harus hafal. Itu 9.
wa fa thumma au am la lakin bal hatta kan wa fa thumma au am pak wafa lalu pak au am enggak lah enggak lakin tapi pak bal sama hatta gitu. Saya dulu awalnya kayak gitu. Pak wafa ya kan, wafa toh. Pak wafa, kemudian Pak Auam. Pak Auam. Langda. Lakin tapi bal sama siapa? Sama Hatta. Dulu ya kayak gitu ngapanya. Wafa, Suma Auam. Lah. Lakin bal Hatta. Terserah jenengan kalau dulu saya ngapalnya kayak gitu. Pak Wafa, kemudian Pak Auam. Enggak, tapi siapa? Bal hatta. Kayak gitu. Dulu saya ngapalnya gitu. Oke, sekarang kita masuk wow. Wa. Mas Irfan. Wow. Untuk menggabungkan artinya dan. Misal Sebelah kanan dulu. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Taib. Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Itu aslinya Pak. Ja'a Muhammadun wa ja'a Hasanun wa ja'a Sa'idun. Ya, itu. Lalu digabung menjadi apa Pak? Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa apa Pak? Sa'idun. Aslinya ada 3 kata. Ja'a Muhammadun. Ja'a Hasanun. Ja'a Sa'idun. Nah, 3 ini Pak, ya digabungkan menjadi satu maka jadilah Ja'a Muhammadun, rofa sebagai fa'il, betul? Siapa yang Ja'a Muhammad? Wa Hasanun, ini bukan fa'il sekarang tapi apa Pak? Atof. Ya kan? Wa Sa'idun ini juga bukan fa'il sekarang tapi apa Pak? Atof. Kemana Hasan? Jangan, Hasan ini anak buah. Masa atofnya anak buah? Ya langsung yang bose. Kemana Pak? Muhammad. Jadi ketika kita ditanya pada kasus Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun, Muhammadun kenapa rofa Pak Joko? Dari lah Hasanun Pak Irfanuddin kok rofa, kenapa? Atof. Atof kemana? Huruf atofnya apa? Huruf atofnya apa kok? Wawu. Kan huruf atof banyak. Nanti huruf atofnya apa? Ini wawu. Ulang terus. Mas Guntur, Sa'idun rofa nasab jar. Kenapa rofa? Kemana dia atof? Huruf atofnya apa? Gitu Pak ya. Gampang toh? Lebih gampang kena atau? Enak ini. Oke. Terus baca lagi. Langsung contohnya. Mas Irfan. Bukan, langsung ini bawahnya udah kita bahas kok, gampang itu. Terus. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana, dan seterusnya. Wa id, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim yarfa'u, meninggikan, qawaida minal bait, pondasi dari Baitullah. Al bait maksudnya Baitullah ya. Jadi ditinggikan pondasinya. Siapa meninggikan? Nabi siapa Pak? Ibrahim. Loh, wa Ismailu kok rofa? Kenapa itu? Atof kemana Pak? Atof kemana Ismailu? Ibrahimu. Atof kemana Pak? Ibrahimu. Itu aslinya, maksudnya kalau dalam grammar kita, wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan apa Pak? Meninggikan apa? Pondasi dari Baitullah. Ya.
Nah, ini juga menunjukkan atof itu tidak harus jatuh langsung. Nah, ini kaidah, Pak. Atof nggak harus apa, Pak? Jatuh langsung. Perlu diingat ini, Pak. Nggak harus jatuh apa, Pak? Langsung. Ingat itu, Pak. Atof nggak harus apa, Pak? Jatuh langsung. Atof itu nggak harus jatuh langsung. Jadi nanti kalau ketemu iki kok rofa ya ning mburi kok. Oh, mubtada bukan, ada wawu kan? Ya, atof. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan bangunan dari Baitullah dan juga Nabi Ismail. Jadi yang meninggikan berapa orang ini, Pak? 2 orang. Ya, Nabi Ismail membantu. Ya, mengambilkan batu, ngelungki gitu ibaratnya, ya kan? Apa namanya, Pak? Ada tukang, ada apanya berarti? Laden ya. Ada ladennya itu. Ya, Nabi Ismail. Ya, kayak gitu. Ya, oleh karena itu ada makom Ibrahim. Apa makom Ibrahim itu? Bukan makam ya, beda. Ini makom dari koma yakumu. Koma yakumu artinya apa, Pak? Berdiri. Koma yakumu qauman qaimun makumun kumlatakum makomun. Apa, Pak? Tempat berdiri. Jadi dulu Nabiullah Ibrahim berdiri pakai batu toh. Nah, itulah makom Ibrahim, disunahkan untuk apa, Pak? Sholat di belakangnya setelah tawaf. Wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah tawaf 7 kali putaran menuju ke makam Ibrahim sambil membaca ayat wa takhidhu min maqami Ibrahim musalla, lalu disunahkan sholat 2 rakaat. Ya. Di belakang makom menghadap kiblat. Baik. Kalau nggak bisa Ustaz, nggak bisa dimanapun tempat boleh. B. Jadi ulang-ulang. Ibrahimu kita kasih lambang apa ini? Bapak siapa nih? Bapak siapa sekarang? Oh iya, Bapak Fikri. Ibrahimu kita kasih lambang apa? Mubtada mim atau naat nun atau khobar kha atau apa? Dia jadi apa? Jadi apa? Ibrahim rofa jadi apa? Yang ataf Ismail Ibrahimunya. Rofa sebagai betul fa'il. Berarti lambangnya apa? Kita kasih rumus apa? Fa. Betul. Kita kasih rumus fa. Ismailu, Mas Arif, kita kasih rumus apa dia? Ain, karena atof. Baik, terus huruf atof yang kedua. Untuk menunjukkan urutan tanpa selang waktu. C, langsung C. Suma. Untuk menunjukkan urutan dengan selang waktu. Sama-sama urutan, bentar. Sama-sama urutan akan tetapi kalau fa itu tanpa selang waktu, kalau summa dengan apa, Pak? Selang waktu, dengan jeda. Caranya kalau bahasa kita terjemahnya itu apa, Pak? Fa apa, Pak? Lalu. Kalau summa apa, Pak? Kemudian. Lalu itu kan langsung toh, ya kan? Misalnya dia datang lalu duduk. Jadi datang itu terus apa, Pak? Duduk. Tapi kalau kemudian yang mungkin dia leren C atau bagaimana gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Fa sama summa. Kita fa dulu. Pak. Bukan. B, baca dulu. Misal Dakhalal muttahamu fal muhami. Muttaham terdakwa. Ya, terdakwa masuk lalu al muhami pengacara. Jadi
Ini pengacaranya jeda berapa jam ini, Pak? Langsung ya, ibaratnya di belakangnya kayak gitu. Al-muttahamu rofa karena sebagai apa ini lanjutannya berarti Bapak sudah tadi ya. Ini Mas Agus. Ya. Fa'il dari sedangkan al-muhami i'rabnya apa ini Bapak Abyasir? Fal muhami, al-muhami i'rabnya apa? Kenapa? Kenapa? Nah, atof. Tanda rofaknya pakai apa? Atof ke al-mutahmu betul. Tanda rofaknya pakai tanda rofaknya pakai apa? Al-muham ini loh, Pak. Tanda rofaknya pakai apa? Ulangi. Al-muhami rofak nasab jar. Betul. Kenapa rofak? Kenapa dia rofak? Atof kemana? Betul. Atof kemana? Nah, tanda rofa al-muhami adalah betul itu tadi sudah. Dia rofa karena atof ke al-mutahamu. Tanda rofanya al-muhami apa? Kasroh muqaddarah apa tadi, Pak? Betul, domah muqaddarah. Mengapa pakainya domah muqaddarah? Isim? Mangkus apa maksur? Yo, Pak kok ra yakin ngono? Mau maksur terus dikandani koncone mangkus melu mangkus. Yo. Tanda rofaknya domah muqaddarah betul. Kenapa? Karena dia isim tadi jenengan. Ayo, maksur pemangkus, maksur dikandani koncone mangkus. Buka enggak apa-apa 59, 58 ding, 58. Biar yakin, ilmu yakin. Ahli sunnah wal jamaah itu bidalil. Wow. Jadi yakin gitu ya. Apa Pak? Hah? 58. Rofa karena atau ke al-mutahamu tanda rofanya adalah domah muqaddarah betul karena dia isim mangkus ya kos diputar menjadi ya ngono. Saya dulu begitu. Ya kan ini mangkus toh. Mangkus. Nah, ini kalau diputar jadi apa, Pak? Ya. Jadi isi mangkus diakhiri apa, Pak? Ya, sebelumnya kasroh. Nah, isi maksur diakhiri alif. Betul. Telah masuk sang terdakwa, lalu si pengacara, gitu ya. Al-muhami atfun marfuun bidum. Terus tawallal khilafata Abu Bakrin fa'umaru. Ya, mengurusi kekhalifahan, telah mengurusi kekhalifahan Abu Bakar, lalu apa, Pak? Umar. Jadi telah mengurusi kekhilafahan Abu Bakar, lalu apa, Pak? Umar. Kenapa lalu? Karena tidak ada selang waktu. Begitu Abu Bakar meninggal, otomatis khalifahnya siapa, Pak? Umar. Langsung. Ya, tidak ada selang apa, Pak? Waktu. Beda Utsman. Utsman ada apa, Pak? Selang waktu. Karena Umar kalau Abu Bakar setelah saya nanti siapa? Umar. Langsung toh. Tapi kalau Utsman apa? Kata Umar,
Saya pilih 6 orang, silakan 6 orang itu bermusyawarah. Siapa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, satu lagi siapa? Sa'ad bin Abu Waqqas atau siapa? Saya lupa. 6 ini suruh apa, Pak? Musyawarah. Jadi ada jeda, dia musyawarah dulu, sepakat nunjuk siapa, Pak? Utsman. Kalau Abu Bakar setelah saya siapa? Umar. Jadi otomatis ketika meninggal siapa, Pak? Umar bin Khattab. Maka pakainya fa. Lalu kan langsung. Enggak ada jeda. Tawalla ini fi'il madhi, Pak. Abu Bakrin lanjutannya, Mas Ikhwan. Abu Bakrin, Abu rofa nasab jar. Abu. Kenapa rofa? Dari tanda rofaknya pakai pakai apa? Wawu karena jamak mudzakkar asmaul khamsah. Betul ya? Ya dia apa, Pak? Asmaul khamsah. Abu, Hamu, Akhu, Dzufu. Ya, Abu Bakrin. Fa Umaru. Sudah habis, depan lagi Mas Irfan, antum sendiri. Umaru, rofa nasab jar. Karena fa'il dari atof. Atof kemana? Iya, atof ke Abu pada kata Abu Bakrin. Atof ke Abu pada kata Abu Bakrin. Ya, kayak gitu. Loh Ustaz, bukan Abu Bakrin 221 saja. Kan sing rofa Abu tok. Bakrin kan apa, Pak? Jer. Loh kenapa itu jer? Urung tekan halaman 105. Sabar, 106 ya. Ya, 105 atau 105 ya, 105. Mudhaf ilaih. Nah, itu fa ya, Pak ya, lalu. Ya. Baik, terus. Ya. Saufa. Ah, ini saufa, saufa, kala saufa tak lamun itu. Bagus sekali pertanyaan dari Pak Agus ini ya. Beliau ini weruh sadurunge wina. Iya. Karena yang beliau tanyakan halaman 100 berapa itu? Enggak ada di sini ya. Di sini enggak ada. Ya, dulu di muhtarat yang lama. Jadi dia masuknya kepada fiil. Fiil, bukan masuk pada isim. Kita kan bahas isim tadi. Ya, saufa ya, itu masuknya kepada fiil. Di sini enggak ada. Yang cetakan lama ada. Iya, ya maknanya beda lah. Saufa itu akan. Kelak. Kelak akan. Kalau sa akan. Jadi sa itu masuk pada fiil. Saufa masuk pada fiil. Artinya lil mustakbal sama. Artinya untuk akan datang. Maka sa dan saufa itu masuknya fi'il mudhari tekan diterang apa ya? Sidik-sidik ya, Pak ya. Mut sidik apa? Ya, artinya akan. Ya, apa namanya? Future tense. Bedanya sa lebih pendek, saufa lebih panjang. Jadi kalau akannya panjang pakainya saufa. Kalau akannya pendek pakainya apa? Sa'azuruka godan insyaallah. Saya akan mengunjungimu besok pakainya apa? Sa. Tapi kalau akhirat pakainya saufa. Karena apa? Akan tapi apa, Pak? Kala saufa tak lamun. Sekali-kali tidak, mereka akan, kelak akan. Itu ya, Pak ya. Maka di sini tidak ada sa, tidak ada saufa, karena bukan huruf atof. Dia masuknya pada fiil. Baik, bagus. Terus C. Sama ya, urutan. Tapi bedanya ada selang waktu. Artinya kemudian, betul. Jadi sama. Jadi fa sama summa ini sama. Ya, bedanya ada jedanya. Maka kalau fa itu lalu, kalau summa apa, Pak? Kemudian. Misal baca. Mata Aliyun summa ibnuhu. Telah meninggal Ali, kemudian anaknya, kemudian putranya. Apakah langsung? Tidak. Ada jeda ya. Jeda, lama jedanya. Baik. Mata Aliyun summa ibnuhu. Baik. Gimana?
Dipakainya fa berarti. Ya. Kalau bareng-bareng saat gimana ya? Pakainya wawu. Wadan, pakainya apa, Pak? Dan. Bareng-bareng saat kan misalnya tenggelam kapal apa nggak tahu, ya pakainya wawu. Dan kita nggak tahu mana yang apa, Pak? Duluan. Karena kalau wawu itu artinya dan mutlak. Enggak ada urutan, enggak ada apa, Pak? Jadi misalnya ya, mana tadi? Sudah siapa sih? Ja'a Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun itu mutlaku jamak, mutlak pengumpulan, tidak diterangkan di situ mana yang lebih apa, Pak? Bukan berarti oh iki sing isik iki Muhammad, bukan berarti begitu. Ya. Ya, karena wawu itu tidak mengandung apa, Pak? Urutan. Ingat, wawu itu hanya menggabungkan. Maka artinya di sini dan kan untuk menggabungkan kan gitu toh. Nah, tidak ada urutannya. Jadi jangan dikira kalau wawu itu terus sing isik berarti sing apa, Pak? Belum tentu. Ya mungkin saja tapi belum apa, Pak? Tentu karena dia harus digabungkan. Apakah enggak boleh Ustaz yang duluan dikasih dem? Ya boleh, dia menggabungkan terserah yang apa, Pak? Tapi tidak harus yang duluan itu ditaruh di mana, Pak? Di depan. Contohnya misalnya sing isik cilik, sing mburi apa, Pak? Tuwek. Boleh dikasih Ja'a Abu Ahmad wa ibnuhu, boleh. Padahal sing teko isik siapa itu, Pak? Anaknya Ibnu Abi Ahmad, ya kan? Nah, tapi karena untuk menghormati yang itu dikasih di mana, Pak? Depan. Boleh. Karena wow. Tapi kalau sudah fa sama summa itu memang untuk apa, Pak? Fa sama summa itu untuk apa? Loh. Fa sama summa itu untuk apa? Urutan. Hanya ada bedanya. Kalau fa langsung, kalau summa ada apa, Pak? Jeda kayak gitu. Jadi tidak boleh misalnya dibalik ya. Dakhalal muhami fal mutahamu. Padahal kenyataannya yang masuk duluan tersangkanya apa terdakwanya, enggak boleh. Ya. Tapi kalau wawu misalnya kita pakai wa, dakhalal muttahamu wal muhami. Boleh enggak, Pak? Boleh. Kita balik, dakhalal muhami wal muttahamu. Boleh enggak? Enggak boleh karena wawu itu hanya menggabungkan, ya, tidak diterangkan urutan. Itu ya. Terus au. Jadi untuk pilihan atau karena Bapak ragu. Jadi ragu-ragu pakainya au, pilihan juga pakainya Bapak au. Silakan. Atau misal naqala al-qudara Muhammadun au aliyun. Ya, ini untuk ragu, Pak ya. Ini untuk apa? Ragu. Telah menukil khobar tersebut, telah menukil berita tersebut. Kalau enggak Muhammad, siapa, Pak? Ali. Ini untuk ragu ya, bukan untuk apa pilihan. Cerita kok terserah kue milih fa'ilendi kan enggak boleh, ya kan? Dia cerita, dia ragu, telah menukil khobar tersebut. Kalau enggak Muhammad, siapa, Pak? Ali. Nah, itu sering kan dalam hadis au. Pakainya au itu syakkar rawi. Rawinya apa, Pak? Syak. Ya kan, rawinya apa, Pak? Ragu. Maka pakainya au. Nah, bisa untuk pilihan ya. Pilih aku atau apa, Pak? Pilih aku atau apa? Dia ya pakainya au kan gitu. Ya, nah, pilihan kenapa enggak ada contohnya, Pak? Ada contohnya enggak? Enggak ada. Saya enggak ada. Oh, sama. Itu kenapa? Lo gampang kan? Pilihan aja. Misalnya burtukol au apa, Pak? Jeruk atau apa? Apel kan gitu ya. Bukan au kayak kita. Ya kan pilih apa? Mie ayam apa? Bakso kan gitu. Tinggal au kan kayak gitu. Mudah. Nah, ini yang dikasihkan contoh justru yang apa? Yang ibaratnya kita harus jeli, yaitu untuk ragu-ragu. Dari mana kita tahu ini untuk pilihan atau ragu-ragu? Ya dari konteks. Ya, gitu. Baik. Terus untuk mencari penjelasan artinya ataukah. Misal kata wadal maqala Umaru am Muhammadun. Mahmudun. Akataba hadzal maqala Umaru am Mahmudun. Apakah yang menulis makalah ini? Apakah yang menulis makalah ini Umar ataukah Mahmud? Jadi ini yang bertanya ini udah tahu. Kalau enggak Umar ya siapa? Mahmud, tidak ada pilihan yang lain.
Itu. Maka di sini ataukah. Kah itu kan berarti lebih ke apa itu, Pak? Biasanya dipakai untuk apa? Kah atau untuk apa, Pak? Ataukah berarti biasanya untuk apa ini? Biasanya untuk apa, Pak? Ataukah berarti untuk apa biasanya? Hah? Lah iya. Biasanya dipakai untuk apa? Kalimat apa? Nah, untuk kalimat apa biasanya, Pak? Pertanyaan. Karena kan ataukah kan? Gitu. Oh iya. Jadi ini pertanyaan pilihan. Jadi maksudnya bukan pilihan ya. Yuk guru loro kuwi tidak boleh apa, Pak? Jadi coranya itu pilihan ganda gitu loh, Pak. Dia udah tahu, cuman dia tahu nek ora iki ya iki gitu loh. Cuman nah maka ditanyakan, iki apa iki toh? Nah gitu. Enggak ada yang lain. Kayak gitu. Itu namanya ataukah. Pakainya am. Oh iya, terus untuk peniadaan artinya tidak atau bukan. Misal Nadija al-Bihu la al-Inabu. Nah, untuk apa, Pak? La untuk peniadaan. Ya, peniadaan artinya tidak atau bukan. Nadija telah matang, telah masak, telah matang. Telah masak. Nadija al-bittihu la al-inabu. Bitih apa bitih, Pak? Semangka tersebut telah matang. La al-inab bukan apa, Pak? Yang matang bukan apa? Anggur. Sing matang apa nih, Pak? Semangka bukan apa, Pak? Nah, misalnya Muhammadun tilmidun la mudarrisun, misalnya contohnya gitu yang gampang. Ini kan buah piye selek gede, selek cilik, mateng meneh bingung misalnya. Ya. Apa misalnya Muhammadun apa tadi, Pak? Tilmidun la mudar Muhammadun rofa karena kobarnya mana, Pak? Tilmidun. Nah ini atof apa, Pak? Ada titiknya. Ain tok. Atof kemana, Pak? Muhammad adalah seorang murid, bukan guru. Itu ya, Pak ya. Muhammad seorang apa? Murid, bukan seorang apa, Pak? Guru. Ya boleh. Ya. Boleh, tapi nanti huruf atofnya di waw. Kalah. Jadi yang paling menangani waw. Boleh, Pak. Walakin kan sering toh? Ini lakin ada. Walakin. Ya, pernah dengar toh walakin? Nah, yang dipakai yang mana wawunya? Itu yang caranya sing boe ngono. Ya. Baik. Ini saya nyontohkan yang nafi itu, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi jangan ditambahkan. Karena untuk contoh, ya. Tapi boleh enggak ya, Ustaz? Ya boleh. Jangankan lah, lakin juga boleh. Baik, terus. Telah masak, telah matang semangka tersebut bukan apa, Pak? Kan anggur, gitu loh. Terus. Lakin untuk istidrok artinya tetapi. Tapi istidrok itu perlawanan, Pak ya. Istidrok itu kritik, perlawanan, munggah. Dia apa, Pak? Turun. Ke kanan dia kemana, Pak? Ke kiri itu namanya istidrok. Ya. Istidrok itu perlawanan. Perlawanan maksudnya itu kalau naik berarti apa, Pak? Dia turun. Jadi turun itu kutub utara sama kutub apa? Selatan. Gitu ya. Itu lakin. Kalau bahasa kita ning. Apa, Pak? Pokoknya orang itu kalau ketemu Mbak Ning, itu ambok dilem, anek Ning mesti terbaruki apa, Pak? Mudun, diglok. Dua iki ngene-ngene Ning. Nah, berarti harus lawannya kok Ning kok mendukung. Berarti bukan Ning, bukan lakin. Ya, wong iki pinter, takon nih wong iki pinter. Sregep, sugih, Ning lomo, renek ngono kuwi. Ya salah itu, ya kan? Itu enggak, bukan begitu kan? Grammarnya salah. Ya, tur itu harusnya pakainya tur, bukan apa, Pak? Bukan Ning. Jadi Ning itu lakin ini. Jadi lakin itu harus
misalnya ke kanan, perlawanan kiri. Setelahnya itu ke kiri, kayak gitu. Paham ya? Bahasa kita ada. Nah, ya kan, ya pokoknya kayak gitu. Paham tuh Pak maksudnya? Neng lomo, iya kuy. Harusnya tur. Artinya pakainya apa Pak? Tur, kayak gitu. Nah, tur nanti ada. Nah, tur itu apa? Nomor H itu tur, ya. Terus, Misal, ma najaka aliyun lakin akuhu. mana jaha Aliun lakin akhuhu. Ali tidak lulus. Tetapi yang lulus siapa Pak? Saudaranya. Nah, ini. Jadi aku, kenapa rofa aku ini? Aku kenapa rofa? Atof kemana? Ke Ali. Huruf atofnya apa? Lakin. Terus, ha. Ya. Yang misal pada summa itu alinya tidak ditamil, kemudian misal pada lakin aliyun ditamil. Iya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan gimana? Apa bedanya? Ya, bedanya itu ngetes kita. Ya, jadi yang C itu ngetes kita. Baca, mata yun. Nah, itu ngetes kita. Ngono wae ya husnudun. Gitu ya, karena bukan mamnuun minas. Apa ya, Pak ya? Berarti teliti nih, saya tadi baca aliyun gitu aja. Ternyata aliyu tulisannya ya. Nah, itu ngetes. Baik, terus bagus. Ya. Ini kalau bisa disampaikan ke percetakan, kalau bisa. Biar ada revisi. Baik, terus. Untuk klimaks artinya. Nah, jadi munggah. Tur tadi loh, Pak. Ya, tur lomo. Nah, itu pakainya bal. Baik. Apabila jatuh setelah kalimat positif. Positif. Ya, jadi naik. Tambah Bapak. Nah, naik. Kalau positif kan wong iki apa tadi, Pak? Pinter, sregep, apa lagi tadi, Pak? Sugih, tur lumo. Itu kan karena kalimatnya positif. Ya. Tapi kalau kalimatnya negatif, tidaklah dia. Lumo, tidaklah dia. Sregep, tidaklah dia pinter, berarti kan negatif. Nanti kalau ada bal, apa Pak? Jadi ning tadi. Ya gitu ya, bukan jadi tur. Itu. Contoh. Apa itu? Apabila jatuh apa tadi? Artinya tetapi apabila jatuh setelah kalimat negatif nafi atau nahi. Misal al-burqalu hulwun wal ladidun. Jeruk itu hulwun manis bahkan lezat. Jeruk itu manis bahkan apa Pak? Lezat. Jadi tambah ke atas. Grafiknya tambah apa Pak? Ke atas terus. Kalau negatif? Maja'a aliyun wal ibnuhu. Maja'a aliyun, nah ini tidaklah Ali datang, akan tetapi yang datang siapa Pak? Anaknya, gitu ya. Sing datang siapa nih? Ali apa anaknya? Anaknya. Ali tidak datang, akan tetapi anaknya. Ya, Ali rata koning anak ya itu. Terus akhir Kata untuk goyah artinya sehingga. Misal farro al-aduwu hatta al-qa'idu. Farral aduwu hatta al-qa'idu. Ya, telah lari musuh sehingga pemimpinnya, sehingga komandannya. Hatta. Jadi caranya itu aku mangan greh sak ndase gitu loh, Pak. Itu hatta. Goyah. Saya makan ikan sampai atau sehingga apanya, Pak? Nek bahasa kita itu sampai, ini sehingga, ini bahasa kita sampai ikine gitu loh ibaratnya. Ini musuh lari sampai apanya, Pak? Komandannya juga apa, Pak? Pimpinannya juga apa? Lari. Ya, itu kalau zaman dulu kayak gitu, Pak. Ya Faro itu lari. Zaman dulu kayak gitu. Nek saiki kualik. Sing lari dhisik siapa, Pak? Yang lari duluan siapa? Komandannya. Dulu enggak. Kadang-kadang anak buahnya lari, komandannya tetap di situ sampai apa, Pak? Sampai mati. Sekarang kualik. Sing mulai dhisik siapa, Pak? Komandannya. Kayak gitu.
Nah, maka di sini ini konteks zaman dulu. Musuh lari sampai apanya, Pak? Sampai pemimpinnya, sampai komandannya. Kok itu komandan, pemimpin. Ya kan? Gitu. Nek saiki dibalik farol qaidu hatta al-adu. Kalau sekarang kayak gitu. Sekarang komandannya dulu lari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya 9 ini dihafalkan bar kuwi ya melu ngarepe. Gitu aja kan enak toh? Ya, wa fa summa au amla lakin bal hatta. Lah setelahnya berarti ikut apa, Pak? Ikut depannya kan gitu toh? Nah, Ja'a Muhammadun wa Hasan misalnya. Ja'a Muhammadun wa Hasanun. Nek dibaca Hasanin aneh, kan huruf ataf ngikut. Nah, gampang. Jadi kita Ja'a Muhammadun berarti wa Aliyun, wa Saidun, wawu, fa juga sama. Ya. Gue ini sehingga ya kalau bahasa kita, saya pendekatan untuk bahasa kita sampai itu bukan sampai jalan sampai tekan ya. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kan normalnya kepala itu apa, Pak? Biasanya tidak dimakan toh. Nah, mangan gresak dase itu loh. Ibaratnya kayak gitu. Misalnya mangan pitik daging pitik balungnya diketai misalnya. Nah, itu loh. Itu pakainya hatta. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insya Allah taukid pada pertemuan yang akan datang. Nanti teman-teman yang belum masuk silakan diterangkan lagi. Ini kon baleni ya nanti tidak selesai Pak ya. Oke, sekarang kita dikejar waktu ini Pak. Silakan. Bagus sekali. Ini sama ini ya. Apa tak perlu sadurunge apa? Winara. Karena itu Mas beliau itu Mas. Oh, sama tidak jawabannya tidak ya. Jawabannya apa? Tidak. Beliau itu menanyakan halaman oh sudah ya. Halaman 69 sudah kelewat. Karena itu nasab tapi dibahas di rofa. Halaman 69 ini nomor 7 la nafiyah lil jinsi la ilaha illallah. Nomor 7 itu loh, Pak. Halaman 70 keliru, halaman 70. Nah, itu pakainya la nafiyah lil jinsi bukan la ataf. Buktinya apa? Di depan no, atafnya ngendi? Atafnya ngerenek kan gitu. Ya, kan lah kan di mana Pak? Di depan. Ataf itu kan jadi yang sesudahnya diatofkan kemana Pak? Yang sebelumnya toh. Lah ini kan di depan. La ilaha. Lah nanti renek berarti itu bukan la ataf tapi la nafiyah lil jinsi. Kayak gitu. Kalau huruf-huruf ataf ini pasti ada kalimat di mana Pak? Sebelumnya. Karena namanya juga ataf pengikut kan. Masa renek sing dia apa Pak? Diikuti kayak gitu ya. Bagus, barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.